Baik, kita akan lanjutkan. Jadi dari gelombang TE ini sekali lagi tadi kita perhatikan bahwa persamaan gelombang kita adalah dalam bentuk EY, D kuadrat EY per DX kuadrat ditambah omeganya, kemudian EY artinya fungsi gelombangnya, Fx-nya adalah EY. Ini sekali lagi untuk gelombang TE, namanya saja TE ya, electric field, medan listrik ya. Sedangkan dan tadinya kita akan menghasilkan propagation constant yang untuk dimensi yang sangat kecil ya, dimensi ya. Dan kita juga memperoleh V number. Nah, sekarang kita akan lihat tentang TM mode ya, TM moda pada symmetric step index planar waveguide, pada simetris step index planar waveguide. Nah, ini sekarang jadi kasusnya sama-sama kita lihat, baik tadi TE pada simetris step index planar waveguides, sekarang untuk TM juga kita lihat pada waveguide yang sama, yaitu simetris step index planar waveguide. Oke, jadi perbedaannya di sini yang paling mendasar adalah sebelumnya saya akan menulis persamaan kita tadi, persamaan elektromagnetik yang merambat pada fiber optics atau pada suatu waveguide. Nah, tadi kita sudah memperoleh N kuadrat X D per DX, kemudian ini ada 1 per N kuadrat X D HY dibagi dengan DX, ini ditambah dengan K0 kuadrat N kuadrat X dikurang dengan beta kuadrat, ini dikali dengan HY X sama dengan 0. Ini tadi adalah persamaan umum kita untuk gelombang elektromagnetik pada suatu waveguide ya. Nah, persamaan ini dapat ditulis dalam HY, di dalam HY, sehingga D kuadrat HY dibagi dengan DX kuadrat dikurang 1 per N kuadrat X dN kuadrat per DX, ini ada DHY per DX ditambah dengan K0 N kuadrat K0 kuadrat ini dikurung ya, X dikurang beta kuadrat HYZ sama dengan 0. Jadi apabila kita lihat persamaan ini, sekarang kita sudah nyatakan electromagnetic field, medan elektromagnetik yang merambat di dalam suatu waveguide itu, suatu pandu gelombang itu, dalam bentuk induksi magnetik H sebagai fungsi daripada induksi magnetik H di sini. Sehingga sekarang dapat kita turunkan lagi menjadi D kuadrat HY per DX kuadrat. Kita bikin mirip dengan persamaan kita tadi, tetapi tadi kita menggunakan E ya. Ditambah dengan K0 kuadrat N1 kuadrat dikurang B kuadrat HY X
sama dengan 0. Nah, dan ini untuk D kuadrat HY per DX kuadrat ditambah K0 kuadrat N2 kuadrat dikurang beta kuadrat sama dengan HY X sama dengan 0. Di mana ini adalah untuk, saya buat nomor persamaannya dulu. Ini tadi persamaan 14. Ini 15. Ini saya buat persamaan 16 ya. Dan di bawah ini kita sebut sebagai persamaan 17. Jadi persamaan 17 ini adalah persamaan gelombang TM. TM mod ya. Persamaan gelombang TM di dalam, lagi persamaan gelombang TM di dalam core untuk yang persamaan yang pertama dan di dalam cladding untuk persamaan yang kedua. Nah, tentu saja apabila persamaan ini diselesaikan, kita akan memperoleh solusi. Kita tidak usah menyelesaikan. Kita akan memperoleh solusi yaitu HYX. Kita akan diberikan dua buah solusi. A cos kappa kappa X, ini kappa ya. Kappa X, dan satu lagi B eksponensial negatif lambda X. Lambda X. Nah, ini semakin aneh-aneh ini persamaan. Tapi tak apa, kita akan lihat satu-satu nanti apa hubungannya. Nah, di mana dari persamaan ini dapat kita tulis untuk planar waveguide. Nah, jadi kita akan diberikan nilai X-nya itu sama dengan kira-kira D per 2. Nah, maka kita dapat menulis persamaan di atas menjadi A cos kappa D per 2. X-nya kita ganti dengan D per 2 ya. Sama dengan B, suatu konstanta, B eksponensial min gamma negatif gamma D per 2. D per 2, negatif gamma D per 2. Nah, apabila kita selesaikan, kita akan memperoleh solusi lagi kappa sama dengan kappa tan dari kappa D per 2, kappa D per 2 ini sama dengan N1 kuadrat dibagi dengan N2 kuadrat. Ini dikali dengan gamma. Atau kita dapat menulisnya dalam bentuk kappa, di mana kappa ini sama dengan, ya udah kita biarkan saja dalam bentuk seperti ini ya. Tidak usah kita rubah dalam seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah konstanta kappa. Nah, di mana kita akhirnya akan memperoleh solusi. Nah, ini ya yang akan membedakan gelombang TE dan gelombang TM-nya. Di mana untuk untuk gelombang TE tadi kita memperoleh EY sama dengan E0 per 2. E0 per 2 itu adalah rata-rata dari nilai E. E0 per 2 per akar 2. E0 per akar 2. E0 per akar 2 cos omega T dikurang B0Z.
Ini adalah gelombang TE. Sedangkan untuk TM kita diberikan EX yaitu E0 per akar 2 dikali dengan cos omega T minus beta 0 Z tambah, ini ada tambahnya, ditambah sigma beta 0 Z tutup kurung. Itu dia. Jadi sekarang kita sudah lihat apa bedanya persamaan gelombang pada moda TE atau elektrik dan pada bentuk gelombang TM atau magnetik. Di mana sekarang apabila kedua-duanya kita bentuk di dalam E, otomatis akan berbeda dia. EY dan di sini EX. Kenapa? Tadi elektrik dalam EY dan magnetik di dalam EX. Sementara E0 per akar 2 ini adalah amplitudo dari gelombangnya ya. 0 per akar 2. Sedangkan omega adalah kecepatan gelombang. Beta 0 ini adalah konstanta propagasi gelombang. Dan di sini juga akan ada sigma beta 0Z. Nah, seperti itu yang kita peroleh. Jadi sekarang sudah clear seperti apa persamaan gelombang TE dan seperti apa persamaan gelombang TM pada waveguide optics ya. Sekarang apa yang ingin kita lihat? Sebentar. Nah, terakhir kita akan melihat tentang power yang ditransfer oleh kedua mode ini ya. Kedua mode ini yaitu mode TE dan mode TM ya. Sekarang kita lihat yang pertama power rata-rata ditransfer oleh atau dibawa oleh TE moda. Nah, di mana langsung saja akan saya berikan persamaan akhirnya yaitu P power sama dengan beta dibagi dengan 4 omega dikali mu 0 dikali E kuadrat F. Nah, ini buka kurung H plus 1 per gamma S ditambah 1 per gamma C. Nah, di mana konstanta gamma S dan gamma C ini adalah konstanta geometri daripada gelombang T ini sendiri ya, yang nantinya nilainya akan diberikan. Nah, seperti itu. Sehingga dapat juga kita tulis persamaan ini menjadi P sama dengan beta per 4 omega mu 0 E kuadrat F dikali dengan H ya. Lalu otomatis H ini sama dengan H ini nilainya sama dengan, maaf ini adalah H efektif. Sehingga H efektif ini nilainya sama dengan H ditambah 1 per gamma S ditambah 1 per gamma C. Nah, seperti itu kira-kira power yang dibawa oleh gelombang TE. Lalu bagaimana dengan power yang dibawa oleh gelombang TM? Sekarang kita lihat power rata-rata. Power ini bisa kadang dibahasakan daya ya kalau kita bicara tentang fiber optics.
power rata-rata dibawa oleh gelombang TM, ini diberikan oleh persamaan P, saya buat saja di sini TM, biar tidak tertukar-tukar di sini TE. PTM sama dengan beta dibagi dengan 4 omega epsilon 0 H kuadrat F dibagi dengan N kuadrat F. Nah, nanti saya jelaskan ya, F dan S ini yang dalam kasus ini ya. Ini dikali dengan H ditambah 1 per gamma S dikali QS, konstanta baru, ditambah dengan 1 per gamma C QC. Nah, sekali lagi, F ini sama dengan cladding. F itu sama dengan cladding. Jadi boleh ditulis dalam bentuk bentar, saya salah tadi. Salah saya, F itu, maaf, F ini adalah core-nya. F ini adalah core-nya. Jadi boleh dibuat ini H1 dan N1 kuadrat. Karena sebelumnya kita buat F sama dengan H1 dan N ini sama dengan NF sama dengan N1 sebelumnya. Seperti itu. Oke, jadi ini persamaan powernya, sehingga di sini kita diberikan konstanta yaitu QS yang nilainya N kuadrat dibagi dengan NS kuadrat. Nah, NS ini adalah cladding. Nanti akan saya buatkan. Ditambah dengan N kuadrat dibagi dengan NF kuadrat dikurang 1. Sementara konstanta C ini sama dengan N kuadrat dibagi dengan N kuadrat C ditambah dengan N kuadrat per NF kuadrat dikurang 1. Sekali lagi, S di sini adalah cladding. Cladding atau NS sama dengan N2. Kalau NF tadi sama dengan N1. Nah, jika kita ambil lagi H efektif itu sama dengan H ditambah 1 per gamma SQS ditambah 1 per gamma CQC. Ya, kita kembali dapat menulis persamaan power kita menjadi P sama dengan beta dibagi dengan 4 omega epsilon 0 dikali HF kuadrat per NF kuadrat dikali H efektif. Inilah persamaan power rata-rata yang dibawa oleh gelombang TM. Nah, ingat sekali lagi C sama dengan 1 per akar epsilon 0 mu 0 ini adalah speed atau kecepatan cahaya, speed of light. 3 kali 10 pangkat 8. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita cuma ingin melihat secara matematis apa perbedaan antara gelombang TE dan gelombang TM. Sehingga pada minggu depan kita akan bicara lebih aplikatif dan mungkin tidak akan terlalu banyak matematika lagi. Kita akan bicara tentang single mode fiber optics, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara instalasinya, serta aplikasinya apa-apa saja saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua.